Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Endi Sukmawan, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2020 pada Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Hari ini Senin tanggal 30 November 2020, saya melaksanakan uji kinerja dengan materi kalkulasi data kelas 7. Bukti formulir pendaftaran uji kompetensi saya pegang seperti yang terlihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita diberikan kesempatan pada kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu tatap muka menggunakan dunia maya atau menggunakan aplikasi online. Uh, Sebelum kita belajar, Bapak pengen tahu dulu ngecek kesiapan kalian untuk koneksi jaringannya, sinyalnya, tampilan Bapak terlihat pada kamera kalian, pada layar HP kalian. Suaranya bagaimana suaranya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ingat Bapak mengingatkan dalam berbicara gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ikuti etika dan tata krama yang baik, baik dalam posisi duduk sampai dengan pada posisi berpenampilan atau berpakaian. Bapak mengingatkan untuk siapa ya Nurpilah, duduknya bisa yang benar posisinya Nurpilah. Oke, Nurpilah duduknya benar. Bagus itu pada posisi cahaya yang bagus, tadi gelap. Bagus ya, Nurpila bisa mengkondisikan dirinya dengan baik. Jangan banyak gerak, Nurpila. Fokus, kita belajar ya. Aturannya sudah Bapak sampaikan dalam kegiatan belajar ini. Ini adalah kelompok A. Kita dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti kelompok B setelah kalian meeting, nanti Bapak kasih jadwalnya di grup WA. Dan berikutnya kelompok C sore ya. Kelompok A kita belajar sekarang hari Senin November tahun 2020 jam 9.52. Kita 2 jam pelajaran berarti kurang lebih 1 jam atau 60 menit kemudian kita bisa selesai. Oke, sebelum dimulai Bapak ingin ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas, Dinar, tolong pimpin doa teman-temannya. Terima kasih Dinar sudah memimpin doa teman-temannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semangatnya nih? Semangat ya, gimana? Alhamdulillahirobbilalamin. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar sudah dibuka dengan doa. Kalian sudah semangat dengan menyampaikan moto kita seperti biasa. Berikutnya adalah penguatan karakter rasa cinta kita pada tanah air Republik Indonesia dengan cara menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional yang Bapak akan minta untuk menyanyikan yaitu, nah sebelumnya saya mau nanya dulu, Nurpilah lagu apa? Lagu wajib nasional apa? Satu Nusa, Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke, berarti Satu Nusa, Satu Bangsa ya. Kalian harus dapat menyanyikan dengan baik. Untuk yang memimpin adalah Bapak minta Nurpilah untuk menyanyikan lagu, memimpin teman-temannya menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Tapi sebelumnya Bapak share screen dulu ya. Setelah layarnya tampil pada
tampil pada kalian, baru Nurpilah bisa dapat dimulai. Terlihat pada layar? Terlihat ya? Nurpilah tolong pimpin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Nurpilah ya sudah memimpin temannya untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, selanjutnya adalah Bapak ingin menanyakan siapa yang nggak masuk sih sekarang ini? Siapa ketua kelas? Sekar, kenapa Sekar? Oh, HP-nya rusak. Pantas ya. Biasanya Sekar rajin, tapi karena HP-nya rusak, tidak bisa mengikuti kegiatan belajar online kita. Mudah-mudahan HP-nya cepat dapat diperbaiki dan ikut belajar. Terima kasih, Dinar, sudah memberikan informasi temannya yang tidak masuk. Pelajaran yang kemarin, ada yang masih bisa mengingat nggak? Nah, ya kan? Coba Bapak pengen bertanya, nanti salah satu dari kalian ada yang bisa menjawab nggak? Oke, pertanyaannya adalah fungsi apa yang dipakai untuk mencari rata-rata nilai? Fungsi yang dipakai untuk mencari rata-rata nilai siapa? Wah, Julia cepat banget, alhamdulillah. Siap. Ya, apa Julia? Pakai fungsi aperage. Wah, iya betul sekali. Tepuk tangan buat Julia. Jawabannya betul. Berarti Julia benar-benar menyimak kegiatan belajar minggu yang lalu dan banyak belajar ya kayaknya di rumah. Terima kasih untuk Julia. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya tambahan nih kalau begitu. Kalau tadi kan rata-rata, kalau untuk mencari jumlah nilai, siapa yang bisa menjawab? Oh, Nurpilah. Apa Nurpilah? Bagaimana tadi? Tolong diulang lagi. Nggak kedengeran. Oke, kalau nggak salah nyimak, pakai rumus penjumlahan ya. Tinggal nilai 1 ditambah nilai 2. Begitu ya kalau nggak salah Bapak dengar ya. Nurpila, betul nggak? Oh, pakai rumus penjumlahan. Oke. Alhamdulillah jawabannya betul ya. Nurpila tinggal dijumlahkan antara nilai 1 ditambah nilai 2 dan seterusnya dan itulah menjadi sebuah rumus atau fungsi mencari penjumlahan. Tapi Bapak ingin menambahkan, ada sebuah fungsi pada Microsoft Excel yang dipakai khusus untuk penjumlahan, yaitu perintahnya adalah sama dengan sum, ya. Jadi ya,
kemarin sudah dibahas. Nah, oke. Mudah-mudahan masih ingat ya pelajaran yang kemarin. Terima kasih Nurpila, tapi bukti Nurpila itu masih ingat seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan nih perolehan nilai yang kemarin setelah kalian mengumpulkan tugasnya, lalu Bapak periksa, lalu Bapak cross check, Bapak simpulkan aja, Bapak grade, Bapak rating, nilai 3 terbesar. Nomor prestasi ketiga terbesar diperoleh oleh Salsa. Mana Salsa? Tepuk tangan buat Salsa. Nilai kedua terbesar adalah diperoleh oleh Amel. Mana Amel? Oh, alhamdulillah Amel. Tepuk tangan buat Amel ya. Dan yang pertama nilai terbesar dari semuanya adalah siapa? Ada yang bisa menebak? Julia. Kebetulan yang dapat nilai terbesar adalah Eni. Mana Eni? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Eni. Ada yang mau disampaikan Eni? Oh iya, terima kasih banyak juga. Itu bukti bahwa kamu betul-betul mengikuti kegiatan belajar dengan baik, belajar di rumah dengan baik, sehingga bisa menjawab nilai dengan menjawab soal dengan baik dan nilainya juga alhamdulillah mendapat terbesar. Tapi ini jangan bahasa kalau itunya jangan jumawa ya, jangan besar kepala, terus belajar sampai mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Bagi yang nilainya belum menjadi nilai terbesar, itu adalah sebuah motivasi untuk kalian. Terus belajar juga tanpa menyerah, terus belajar ya, semangat ya semuanya ya. Oke, terima kasih. Itu Bapak ingin menyampaikan materi kegiatan belajar kita apa saja. Bapak share screen dulu. Kalian bisa perhatikan layar dengan baik dan seksama ya. Oke, ini saya close dulu untuk Oke. Sudah terlihat layarnya? Terlihat ya? Bisa kalian lihat, bisa kalian baca. Pada kompetensi dasar, pengetahuan 3.3 mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Itu kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini. Dan pada ranah keterampilannya adalah 4.3 membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Oke. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi nama, fungsi tampilan, dan menu aplikasi pengolah angka. Siswa mampu mengkategorikan rumus fungsi aplikasi pengolah angka. Siswa mampu mengkreasi formula dan fungsi dengan baik. Dia. Pada tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, aspek penilaiannya apa? Nih, apa yang kalian apa yang Bapak menilai dalam bidang apa? Yaitu dalam satu penilaian sikap, observasi selama web meeting dan tanggapan pada pesan grup WA atau Google Classroom. Tuh, penilaian sikapnya ya. Yang kedua ada penilaian pengetahuan berupa teks tertulis, pilihan ganda melalui Google Formulir. Seperti yang tadi yang diperoleh oleh Eni nilainya terbesar. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, dan penilaian produk. Itu dia. Nanti itu ada di
tugas kita terakhir. Ya. Bisa diperhatikan? Terlihat masih fokus ya? Nah, kita pada Kita belajar pada sekarang bab ini adalah operasi logika, lanjutan dari yang kemarin. Fungsi AND, fungsi OR, dan fungsi NOT kemarin sudah dibahas ya. Bapak skip. Nah, sekarang adalah fungsi if. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang, pertemuan kita. Oke, Bapak bacakan. Fungsi if untuk melakukan suatu perintah untuk setiap kondisi pernyataan bernilai true. Bentuknya kayak gini, sama dengan if kurung buka logical test, value if true, value if false. Ini kalian bisa dilihat di sini. Nah, lalu ini dia apa namanya contoh penulisannya. Rumusnya kayak gini. Sel A1 sama dengan A. Sama dengan if kurung buka A1 A apel belimbing. Enter, maka hasilnya adalah apel dan seterusnya. Nah, bila kalian kurang jelas pada bahasan ini, materi ini juga Bapak sudah lampirkan video pembelajaran. Videonya bisa diakses di Google Classroom. Bisa kalian buka, bisa kalian download, lalu kalian bisa pelajari secara offline. Dan materi-materi yang lain, contoh seperti apa namanya, contoh-contoh rumus dan lain sebagainya juga Bapak sudah share pada Google Classroom. Nih, di sini pada tugas kelas, di sini ada presentasi kegiatan, ada video pembelajaran. Ini kalian bisa akses, Bapak sudah upload, kalian bisa pelajari. Ya, termasuk pada buku ajarnya nih, ada fungsi kamus, fungsi pada Excel. Ini contoh-contoh soal dan penyelesaiannya kamu bisa pelajari dan lain sebagainya. Linknya kamu sudah ada di Classroom, tinggal buka aplikasi di handphone tentang Classroom dan lain sebagainya. Ataupun kalau link langsung untuk mengakses dokumen ini, Bapak juga sudah share di grup WhatsApp, ya. Sudah terima? Sudah terima belum? Nah, oke, alhamdulillah sudah ya. Nanti kalian tinggal buka dan pelajari. Alhamdulillah ya Rabbil. Oke. Nah, kita langsung ke praktek saja. Ini Bapak sudah buka tentang tabel aplikasi Microsoft Excel. Terlihat gambarnya, anak-anak? Lihat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada fungsi if yang tadi Bapak sampaikan untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Jika nilai KKM adalah 60, jika nilai rata-rata di atas KKM, maka cetak lulus. KKM-nya 60. Jadi kalau nilainya di atas KKM, lulus. Bila nilai rata-rata di bawah KKM, maka cetak tidak lulus. Oke. Sebentar, ini. Nah, di sini nilai rata-ratanya 61,5. Bapak pengen tanya ke Julia, 61,5 ini berarti tampilnya hasilnya lulus atau tidak lulus? Lulus, iya betul. Berarti nyimak pelajaran saya, alhamdulillah dengan baik. Kalau 55 Julia, lulus atau tidak lulus? Nah, oke. Kalau 83, lulus tidak? Kalau 35? Tidak, betul. Alhamdulillah Julia. Ya. Nah, ini dia hasilnya apa yang diutarakan oleh Julia. Tampilnya seperti ini. Nah, ini tidak diketik lulus atau tidak lulus, melainkan menggunakan sebuah
rumus atau sebuah fungsi. Fungsinya bagaimana? Oke, perhatikan ya. Nih Bapak tampilkan. Sama dengan IE ini. Sama dengan E9 lebih kecil F9 itu apa? Oke, itu dia tampilan fungsinya seperti terlihat pada gambar. Oke, ada yang ingin bertanya? Siapa? Salsa. Sebentar, saya stop screen dulu ya. Stop screen, stop share biar kelihatan. Salsa. Oh, berdua sama Talti. Oke, apa Salsa pertanyaannya? Fungsi if itu untuk menampilkan sebuah pernyataan. Gitu ya pertanyaannya ya? Oke, sebelum Bapak menjawab, teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Tati? Salsa, Salsa. Siapa? Siapa? Oh, Tati. Oh, kerjasama ini mungkin. Oke, silakan Tati. Apa jawabannya? Oh, gitu. Mohon maaf, bentar. Bapak kurang menyimak tadi jawabannya gimana? Bisa diulang? Tadi? Oh, gitu. Tadi bagaimana jawaban dari Salsa? Dapat dimengerti? Bisa. Bisa karena udah kerjasama ya, bareng-bareng. Alhamdulillah bagus. Saya suka itu kerjasama. Terima kasih ya untuk tadi yang sudah menanggapi pertanyaan dari Salsa tadi kerjasama, alhamdulillah. Dan kesimpulan dari Bapak sama seperti apa yang disampaikan oleh Salsa, luar biasa. Tepuk tangan untuk Salsa dan Tati. Memang kalau Bapak perhatikan, pada kelompok A ini luar biasa aktif, luar biasa energik, dan luar biasa rajin dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Buat A plus luar biasa untuk kelompok A ya. Oke, lanjut ini Bapak akan share screen. Sebentar, tunggu. Oke, terlihat pada layar? Terlihat ya? Oke, terlihat. Nah, ini Bapak sedikit modifikasi dari soalan tadi yang Bapak jelaskan dan sudah di ada yang sudah bertanya tentang apa namanya fungsi if ini. Tapi sebelum Bapak masuk lanjut, ada yang bertanya lagi di grup WA. Bapak lihat Dinar mau bertanya tadi. Mau tanya apa Dinar? Ya, tentang mengenai rumus rata-rata ya Dinar ya. Oke, ya siap. Jadi begini Dinar, untuk karena pertanyaan Dinar ini biar Bapak aja yang menjawab langsung ya karena Bapak sudah share screen. Contoh di sini, nih Bapak hapus. Di sini contoh ada dua nilai, nilai satu dengan nilai 2. Lalu penulisan rumus rata-ratanya bagaimana atau pakai fungsi apa? Jadi begini Dinar. Sama dengan kita ketikkan untuk rumus fungsi rata-rata pakai fungsi apa?
adalah fungsi average. Kurung buka, kita sortir nilainya dari mana sampai mana? Dari nilai 1 sampai nilai 2 ya. Sortir seperti yang ada terlihat di sini dari C12 sampai dengan D12. Selesai, kurung tutup, enter. Jadi dihasilkan nilai rata-ratanya adalah 60. Begitu penulisan rumus atau fungsi atau penyelesaian dari mencari rata-rata. Bagaimana Dinar? Bisa dimengerti? Bisa, alhamdulillahirobbilalamin. Itu Bapak share tadi yang sudah disampaikan di awal tadi tentang rumus Excel dan penyelesaiannya kamu bisa download, kamu bisa pelajari ya. Nanti kita share diskusi pada grup WA. Ada yang tidak mengerti boleh bertanya. Oke, Naya, tolong posisi duduknya yang baik, Naya. Ya, bagus. Alhamdulillah. Oke, di sini Bapak ada sebuah modifikasi dari contoh yang tadi Bapak tulis. Kalau contohnya cuman lulus dan tidak lulus. Betul ya? Nah, sekarang Bapak tambah menjadi terlampaui. 3 keterangan yang harus ditampilkan. Bapak pengen kalian pahami tabelnya yang ada. Selanjutnya, ada yang bisa kasih solusi dari pertanyaan atau kasus yang Bapak buat? Ada, tunggu. Tabelnya sudah diperhatikan? Sudah paham? Rumusnya juga sudah paham ya? Saya stop. Sudah? Gimana? Sudah paham? Sudah? Oke, saya stop share-nya ya, biar saya bisa melihat kalian semua. Oke, gimana jawabannya? Ada yang bisa kasih jawaban? Siapa? Amel. Mana Amel? Oke, Amel. Gimana Amel? Oh, oke. Bapak simak sedikit ya. Jadi Amel ini pakai dua fungsi if. Pakai if bertingkat. Tadi yang Bapak dengar disampaikan dari Amel. Pakai if bertingkat, pakai dua if, dua fungsi. Ya, betul ya Amel ya? Oke. Sebelum Bapak jawab, ada yang mau ngasih tanggapan yang lain? Ya, apa Julia? Mau gitu? Oke. Jadi dikoreksi oleh Julia ini ya. Jadi kalau pernyataan dari Amel itu pakai dua if, uh, if kalau sedangkan kalau Julia pakai 3 if dengan yang dinyatakan oleh Julia, if pertama untuk pernyataan lulus, if kedua untuk pernyataan terlampaui, dan if ketiga pernyataan tidak lulus ya. Oke, kata Julia kurang tepat. Oke, ini Bapak simpulkan ya, tolong perhatikan apa yang dijawab oleh Amel dengan apa yang dijawab oleh Julia, dua-duanya betul. Tidak ada yang salah. Betul sekali. Tepuk tangan untuk dua-duanya. Nah, oke, Bapak tarik kesimpulan ya. Jadi begini, eh, kalau sebuah pernyataannya itu ada 3, apa yang ingin ditampilkan 3, minimal itu harus pakai dua fungsi if. Minimal. Maksimal, ya betul apa yang disampaikan oleh Julia, pakai 3 fungsi if. Tuh. Jadi pakai 2 fungsi if bisa.
pakai 3 fungsi if bisa. Tapi kalau satu fungsi if itu sudah pasti error. Fungsinya tidak bisa bekerja. Itu. Pembuktiannya bagaimana? Oke, nanti kita buktikan selanjutnya. Kita rangkum dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, salsa. Apa salsa? Silakan. Oke, itu kesimpulannya ya. Berarti kita bisa tarik kesimpulan pada kegiatan belajar ini. Nah, tolong disampaikan siapa yang bisa narik kesimpulan dari materi kita belajar hari ini. Salsa, silakan tadi sampaikan kesimpulannya. Bagaimana? Oh, gitu. Jadi, kesimpulannya pada kegiatan belajar kali ini adalah kita belajar fungsi if untuk menampilkan sebuah pernyataan lulus atau tidak lulus. Oke, Bapak tambahkan ya. Sebenarnya tidak hanya sampai di situ. Sebenarnya if itu multi kompleks, luar biasa, bisa dijabarkan ke hal yang lainnya, bisa digabungkan dengan fungsi-fungsi yang lainnya, seperti fungsi sum, average, dan lain sebagainya. Jadi fungsi tidak hanya menampilkan sebuah pernyataan lulus tidak lulus, tapi juga bisa melanjutkan pada satu kondisi tertentu melakukan proses tertentu. Jadi cakupannya fungsi if ini luar biasa. Kasus-kasusnya sudah Bapak buat pada lembar kerja Excel itu. Contoh-contohnya juga sudah Bapak buat, termasuk penyelesaiannya kalian bisa pelajari pada baik secara offline atau secara online. Tapi kalian harus download dulu di Classroom ya. Uh, Bisa belajar kapan saja, di mana saja. Yang penting ada keinginan untuk belajar. Saya pasti kalian nanti suatu saat nanti memiliki masa depan yang baik, cerah, dan sukses. Amin. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum Bapak mengakhiri pada kegiatan belajar tadi, kesimpulannya sudah disimpulkan oleh Salsa. Bapak ingin memberikan penghargaan pada siswa yang aktif. Tepuk tangan untuk Salsa dan Tati. Berarti penilaian komponen A untuk Salsa dan Tati sudah dapat dari Bapak. Terima kasih banyak. Untuk yang lainnya di pertemuan berikutnya harus lebih aktif lagi. Tapi terus terang kelompok A ini semuanya aktif, rajin. Ya, tidak masuk satu orang karena emang kendala handphonenya rusak. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, untuk besok, tugas besok. Nah, untuk tugas besok, Bapak sudah share juga di grup di Classroom, tapi Bapak akan share nanti di grup WA. Bapak boleh tampilkan sedikit seperti apa tugasnya buat besok ya. Oke, tugasnya buat besok seperti apa? Nah, ini dia. Project yang harus kalian kerjakan minggu besok setelah semester kita masuk. Kalian sudah harus menyelesaikan ini. Tenang, Salsa, jangan panik. Tati kayaknya sudah panik duluan lihat tugasnya. Tenang saja. Kalau kalian belajar pasti cara-caranya semua Bapak sudah buat. Dia contoh kalian bisa pelajari, pasti yakin bisa menjawab. Ini seperti ini ya. Boleh diskusi, boleh
mengerjakan barang tapi dikerjakannya dikirimkan ke Bapak dalam bentuk soft copy masing-masing, bukan berkelompok ya. Tapi Bapak yakin kalian pasti bisa semuanya di kelompok A ini pasti semuanya bisa. Oke. Nah, berikutnya pelajaran berikutnya nanti Bapak perlu sampaikan setelah kegiatan ujian semester dan sekarang juga masih semester kalian ya. Bapak minta waktunya untuk ikut kegiatan. Untuk kegiatan semester setelah semester kita masuk pada pelajaran bab pemrograman dan algoritma. Ya, jadi kita besok belajar tentang pemrograman dan algoritma. Gimana? Gimana apa? Jinak? Membuat game. Kamu suka main game ya, jadi kayaknya tertarik banget ini dengan pelajaran besok. Materi kita. Bisa, bisa membuat game, tapi game sederhana ya, jangan game Mobile Legends seperti itu. Jangan game Mobile Legends nah, itu bisa, tapi kamu butuh proses. Kita tahapan dengan tahapan. Orang naik tangga aja tidak bisa langsung ke lantai 10 kan? Harus lantai 1 dulu atau tidak bisa langsung anak tangga ke 10, anak tangga 1 dulu, 2, 3. Tapi yakin kalau kalian tidak mengenal kata menyerah dan lelah, pasti kalian bisa mencapai ke anak tangga 10. Tapi kalau baru anak tangga ketiga, kalian sudah lelah, capek, dan lain sebagainya, sudah pasti tidak akan bisa mencapai anak tangga 10. Itu seperti itu. Besok kita belajar pemrograman, algoritma, dan seperti request dinar, kita membuat game. Berarti pakai pemrograman Scratch ya. Kita buat game sederhana. Ya yakin cita-cita dinar mungkin pengen buat game ya, karena suka main game ya dinar ya. Oke, bagus, bagus, bagus. Motivasi yang bagus. Tetap semangat, tetap berjuang, pasti bisa. Oke, karena sudah pada perujung kegiatan, sudah Bapak sampaikan kegiatan belajar kita dari awal sampai akhir. Bapak minta untuk Dinas sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih, Dinar. Tepuk tangan semuanya. Satu lagi pesan Bapak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, banyak minum air putih, rajin sholat, atau rajin ibadah. Bisa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.